Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Hari ini tanggal 21 September, Gereja Katolik memperingati Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Ia sendiri pun sering disebut sebagai Levi, si pemungut cukai. Sebagai pemungut cukai, ia oleh bangsa Yahudi, terutama para pemimpinnya, itu sering disebut sebagai orang pendosa, orang yang sangat kotor di dalam masyarakat. Ia tidak ada bedanya dengan penjahat, pelacur, pembunuh maupun perampok. Alasannya adalah karena dia adalah kaki tangan bangsa Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka waktu itu. Namun ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Yesus melihat dia, Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Peristiwa panggilan Matius sempat mencengangkan banyak orang. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Ketika Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, banyak pemungut cukai hadir juga waktu itu. Kaum Farisi dan orang lain yang tidak menyukai Yesus semakin membenci Yesus. "Mengapa gurumu makan bersama dengan para pendosa?" Pada saat itulah Yesus mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa." Terhadap panggilan Yesus, "Ikutilah aku," Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya yang banyak itu dengan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang yang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya, orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria, selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Setelah menuliskan Injilnya, yaitu Syria, Media, Persia, dan Parsia, konon ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Bagi yang bernama Matius, saya ucapkan selamat memperingati pesta nama. Semoga semangat, iman, dan keteladanan Santo Matius juga senantiasa ada di dalam dirimu, sehingga Anda menjadi Matius yang ada saat ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.